Teman-teman suka apa namanya, main game misalnya. Main game secara profesional tuh bayarnya besar. Bayarnya besar kalau mau profesional. Profesional seperti apa? Misalkan sehari main 8 jam latihan terus dan harus ada improvement. Itu pertanyaannya dan bukan berarti teman-teman oh boleh main game ya main game terus ya enggak. Hal yang sekedar main game mengisi waktu itu bukan kayak seperti itu. Walaupun lama waktu, tapi ini benar-benar mendefault karena mencurahkan perhatiannya dan ada goals yang dicapai. Kalau teman-teman suka memasak, perdalam masaknya. Kalau teman-teman suka menari, perdalam menari. Apapun yang teman-teman sukai, cobalah untuk apa namanya mendalami. Bukan karena tidak, tapi kalian memupuk rasa penasaran dan rasa ingin terus belajar. Ada kalau orang udah dalam zonanya udah malas belajar. Saya misalkan, saya udah kerja, sudah mapan, baik secara finansialnya udah stabil, sudah berkeluarga juga, itu udah mapan. Apalagi mencari. Tapi kalau berhenti di situ, sudah saya akan pergi kemana-mana. Ini saya belajar, saya kuliah lagi. Jurusan yang sama sekali berbeda dari apa yang saya pelajari. Saya sekarang sedang belajar psikologi Islam. Gak ada hubungannya dengan pajak. Gak ada hubungannya dengan pajak. Tapi saya mau pelajari psikologi. Pak Jul kan dulu dari ekonomi ya. Akuntansi, belajar akuntansi. Nah udah sampai S1, S2, sekarang ambil S1 jurusan hukum sama-sama berbeda. Artinya apa? Curiosity atau rasa ingin tahu, rasa ingin belajar itu harus tetap ada walaupun sudah sampai kapanpun. Karena itu yang membuat kita bertumbuh. Dan teman-teman masih usia muda, menyerap apapun lebih mudah dibandingkan saya yang sudah atau kami yang sudah belum, kami yang sudah senior. Teman-teman masih muda, menyerap apapun mudah. Jadi yang bisa teman-teman adalah belajar dengan baik apapun bisa. Iya, karena ada lagi sebuah kepatah Arab manja itu berbeda. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang sebenarnya. Jadi belajar dengan baik. Kalau fokus di akademik juga silakan, tidak ada masalah. Tapi apapun itu jangan berhenti untuk belajar. Belajarlah dengan baik. Kemudian gunakan produk asli. Produk asli itu yang dibuat di Indonesia. Kenapa? Karena kita bersaing dengan barang impor dari luar. Barang impor dari luar itu dia skalanya bisa lebih tinggi dalam produksi sehingga biayanya lebih murah. Kalau kita hanya sekedar impor, hanya sebatas beli murah saja, di Shopee lagi promo, di TikTok lagi ada promo murah. Terus mau barang-barang dari China, barang-barang yang ada di Indonesia. Akhirnya kita cuma jadi pasar aja. Kita hanya menjadi negara yang membeli saja, tanpa mengimbangi kemampuan kita untuk menciptakan. Gunakan produk-produk yang asli dan bagikan jiwa usaha. Seperti yang saya bilang, ada 9 itu rezeki di wirausaha. Banyak ruang untuk diekspor. Nah, yang jadi boundaries bentuk kata saja. Yang membahasnya itu adalah pikiran teman sendiri. Kalau teman mau mencoba buka usaha apa? Supaya usaha. Misalkan ada teman produknya jalan terus, misalkan ya, kan kayak rasanya tuh dia suka lagi dia tuh biar naik produknya gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa menciptakan sebuah barang untuk bikin produk itu aktif, walaupun ada badai menghadap dia tetap berdiri gitu. Itu bisa jadi peluang perusahaan. Seperti Jack Ma pernah mengatakan, the opportunity lies in others' problem. Kesempatan itu ada pada permasalahan orang lain. Bukan permasalahan diri sendiri, tapi permasalahan orang lain. Nah, ketika teman-teman bisa mengambil peluang, ada teman-teman bisa mengambil peluang itu, maka itu bisa jadi sebuah peluang.